Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Dalam pengukuran kinerja ekonomi suatu negara, pendapatan nasional itu merupakan indikator yang sangat penting. Kenapa? Karena konsep ini berlandaskan pada total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya adalah 1 tahun. Manfaat kita bisa memahami teori pendapatan nasional ini adalah yang pertama, kita bisa menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita bisa mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui berbagai kebijakan ekonomi apa yang bisa diterapkan atau diimplementasikan oleh pemerintah. Jadi para ekonom saat ini berpendapat bahwa produk nasional bruto atau PNB ini adalah ukuran yang sangat akurat untuk bisa mengukur pendapatan nasional suatu negara, di mana PNB ini mengukur total nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik suatu negara dalam waktu 1 tahun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi proses produksi ini kemudian bisa menghasilkan pendapatan yang didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan perusahaan. Oke, banyak sekali pendapat atau definisi dari konsep pendapatan nasional dari berbagai sudut pandang. Jadi ada beberapa definisi ya. Yang pertama adalah produk nasional bruto atau PNB. Jadi rumusnya adalah produk domestik bruto atau PDB ini dikurangi dengan produk neto luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu produk domestik bruto atau PDB itu artinya adalah suatu ukuran kekayaan suatu negara yang bisa dihitung dari nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun, termasuk perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Dan yang ketiga, pendapatan nasional kotor itu artinya total pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam 1 tahun. Pendapatan itu bisa berupa gaji, upah, sewa, bunga, profit, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya Net National Product atau NNP. Di sini rumusnya adalah Produk Nasional Bruto atau PNB dikurangi dengan biaya penyusutan. Selanjutnya ada Net National Income atau NNI, yaitu rumusnya Net National Product atau NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya ada Personal Income, itu rumusnya adalah NNI, Net National Income, ditambah dengan Transfer Payment, ya, kemudian dikurangi dari penjumlahan laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah jaminan sosial, dan ditambah pajak perseorangan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya disposable income. Ya, ini rumusnya adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung. Jadi dalam menghitung pendapatan nasional itu terdapat 3 metode. Metode yang pertama yaitu adalah metode produksi. Ini rumusnya adalah dengan menjumlahkan nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai sektor. Barang dan jasa yang dihitung ini adalah barang yang siap digunakan oleh konsumen atau bisnis. Metode yang kedua yaitu metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan semua uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah metode pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan semua uang yang diterima oleh masyarakat sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam proses produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan upah ditambah sewa, ditambah bunga, dan juga ditambah dengan laba. Dalam menghitung pendapatan nasional, kita bisa melihat dari 3 perspektif. Yang pertama adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, dengan menjumlahkan total pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendapatan nasional itu terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen pendapatan, yang kedua adalah komponen produksi, dan yang ketiga adalah komponen pengeluaran. Masing-masing dari komponen ini, kalau dari sisi pendapatan itu ada kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, bunga, dan juga pendapatan sewa dan usaha perorangan. Kalau dari sisi produksi, komponennya ada dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, listrik, gas, air bersih, bangunan, dan konstruksi. Kalau dari komponen pengeluaran, itu ada tabungan, investasi, ekspor, pengeluaran rumah tangga, dan juga pengeluaran pemerintah. Oke, jadi pada intinya adalah, secara ringkas pendapatan nasional itu dapat juga diartikan sebagai jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan juga bisnis dalam suatu negara. Nah, dengan mengetahui metode perhitungan pendapatan nasional ini, kita jadi bisa mengetahui arah, tujuan, dan juga struktur perekonomian suatu negara. Namun yang kita harus pahami adalah konsep pendapatan nasional ini itu tidak sederhana seperti pendapatan individu. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan nasional.
Di antaranya adalah seperti yang pertama, kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua adalah perkembangan teknologinya. Yang ketiga adalah kestabilan politik dan keamanannya. Kemudian ada kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi global. Baik, mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.